pada saat aku ngeflag tanda awal kehamilan, mungkin bisa jadi aku akan keguguran. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Uma di Keluarga Fasya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar bunda-bunda semua yang sedang menonton video ini? Hari ini balik lagi bersama aku Umay. Nah, hari ini udah lama banget nih aku nggak bahas mengenai kehamilan. Nah, banyak banget yang menanyakan mengenai hal ini di videoku yang lalu di sini, mengenai tanda awal kehamilan versus tanda awal PMS. Nah, di sini masih banyak banget nih yang menanyakan mengenai di dalam kurungnya yaitu ngeflag. Perbedaannya seperti apa sih tanda awal kehamilan dengan keguguran? Oke bunda, aku ingin sedikit cerita mengenai pengalaman pribadiku pada saat aku hamil. Ada motor lewat, mohon maaf. Jadi pada saat aku hamil itu aku sudah terdeteksi dari mulai kehamilan 3 minggu. Nah, mungkin orang-orang pasti pada bertanya, masa kehamilan 3 minggu bisa terdeteksi sih? Karena tingkat HCG wanita itu berbeda, ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Jadi bisa terdeteksi cepat, bisa terdeteksi lama. Nah, pada kasus aku, itu aku terdeteksi cepet banget. Pada saat aku hamil 3 minggu, itu aku langsung terlihat garis samar di dalam tespek. Jadi aku langsung telepon ke kakakku ya, kakakku kan tim medis gitu. Aku telepon ke beliau, halo kak, ini aku udah tes speknya, terus hasilnya ada 2 garis, cuma yang 1 samar. Aku bingung aku hamil atau enggak gitu, karena kan kalau misalnya aku sakit tuh kan itu aku kayak ngerasa badanku nggak enak, aku mual, aku pusing, aku nggak enak banget badannya, pokoknya aku pengen minum obat gitu loh. Ini boleh nggak minum obat? Terus kata kakak iparku, jangan deh, jangan minum obat Mai, nanti kamu itu takutnya hamil. Kalau hamil itu nggak boleh sama sekali minum obat apapun kecuali saran dokter, kayak obat penguat kandungan. Nah, setelah aku deteksi hamil, alhamdulillah pada saat itu aku tetap kuliah, karena aku kan waktu itu udah pertengahan menuju akhir semester ya, jadi udah semester lumayan tua, udah semester 5 atau 6 waktu itu ya, udah lumayan banget kan ya perjalanan di kampus. Aku memutuskan untuk lanjut kuliah aja. Kalau misalnya nih anak bisa diajak kuliah, aku akan ajak kuliah gitu loh. Jadi dalam kandungan dia kuliah, keluar jadi sarjana. Nah, setelah itu aku masih terus lanjut kuliah, kan rumah aku di Bekasi, aku kuliah di Tangerang. Dulu aku sebelum nikah aku emang ngekos di Tangerang, di Ciputat. Nah, selama aku habis nikah itu emang aku bolak-balik naik kereta. Nah, naik kereta itu kalau ke Ciputat 3 kali transit, itu aku capek banget. Aku udah ngerasain badanku tuh bener-bener udah nggak bisa diokein gitu, apalagi kalau misalnya teman-teman pejuang KRL, teman-teman tahu ya Mami tahu nih, kalau naik KRL itu dari Manggarai ke Tanah Abang itu parah banget. Udah kalau pagi-pagi tuh udah end banget deh pokoknya. Ya Allah, udah kedempet-dempet, udah kegencet-gencet, udah nggak tahu lagi badan kita kayak apa. Nah, lanjut pada saat aku menginjak usia kandungan 5 minggu itu aku ngeflag pagi-pagi, aku ngeflag. Emang aku tuh seharian kemarin tuh aku sibuk banget di kampus, aku pulang sore. Aku ngeflag, bener-bener ngeflag, dan aku kaget banget. Wah, aduh, aku langsung ngomong sama suamiku, sayang, aku kayak gini gitu. Pas banget pada saat itu
aku LDR. Aduh, aku kalau inget sedih. Pas banget pada saat itu aku LDR sama suamiku, jadi aku ngejalanin hari-hari yang bener-bener mendebarkan aku takut juga, itu tanpa suami. Jadi aku ngeflag hari itu suamiku mau berangkat dinas keluar kota, itu bener LDR 5 harian atau seminggu itu, kalau aku lupa aku agak lupa, itu kayak semingguan bener kita berpisah. Aku akhirnya dianterin sama beliau ke rumah mamaku, apa aku nggak tahu diantarin atau dijemput, aku juga sedikit lupa. Intinya aku nginep di rumah mamaku, aku di situ disuruh bed rest banget sama dokter. Aku ke dokter sama mamaku, aku ditanya itu sama dokter itu sama mamaku. Suamiku nggak tahu, suamiku cuma via telepon doang, gimana sayang, dia cuma menghibur doang. Itu aku takut banget. Alhamdulillahnya pada saat itu si flagnya ini berlangsung cuma 3 hari, dan itu bener-bener flag kayak coklat doang, nggak ada darah sama sekali. Nah, inilah mengapa ada perbedaan flag menjelang awal kehamilan sama flag keguguran. Jadi ini aku mau ngejelasin sedikit sama mam, karena aku juga sudah sharing sama sedikit teman-temanku yang pernah mengalami kejadian tidak enak mengenai kehamilan seperti keguguran. Nah, dari yang aku tangkap pada saat aku tanda awal kehamilan, dari yang aku tangkap adalah kalau misalnya flag mau hamil, ini yang kita rasain adalah flagnya cuma coklat dan juga berlangsung 3 harian paling lama, 1 hari paling cepat. Dan ini kenapa kalau misalnya bahasa kampungnya, ini anak gak suka kotor, ini anak bersih banget karena dia gak mau ada kotor-kotor di dalam rahim gitu. Jadi rahim kita tuh dibersihkan untuk tempat dia tinggal di sana. Seperti itu kalau kata orang kampung ya, biasanya tukang urut selalu bilang, ya emang anak kamu tuh gak mau kotor gitu, anak lu gak mau kotor gitu ya, bahasa kasarnya kalau tukang urut kan kayak gitu ya. Nah, pada kejadian keguguran, flag yang dialami oleh ibu yang mengalami keguguran ini berlangsung sekitar 1 hari aja. Jadi yang dijalanin atau yang dirasain itu, dia ngerasa perutnya itu bener-bener gak enak, melilit, kenceng, kayak diremes, kayak udah mau PMS, dan disitu langsung keluar darah paginya, bisa siang atau sorenya keguguran. Nah, lalu aku sedih banget karena ada beberapa bunda-bunda yang aku sayang banget, sering banget komunikasi sama aku yang mengalami hal ini dan langsung mengabari aku langsung nangis di situ, guguran. Dan kenapa ada perbedaan dari tanda awal kehamilan dan tanda keguguran? Kalau tanda awal kehamilan itu flagnya nggak berasa apa-apa bun, jadi bener-bener ngeflag aja, nggak ada rasa sakit kram, nggak ada rasa ngilu-ngilu, nggak ada rasa diremes, nggak ada rasa apapun itu. Nah, kalau misalnya tanda awal mau keguguran nih bun, itu rasanya udah gak enak banget. Dan kenapa bisa terjadi keguguran ini? Jadi bun, kalau bunda-bunda di rumah sedang awal kehamilan, sedang menjalani awal kehamilan, jangan sama sekali HB sama suami ya. Bunda-bunda tahu ya HB ya, apa namanya, menjalin kasih ya, berhubungan layaknya suami istri. Itu jangan sama sekali bun di awal kehamilan, terutama 1 sama 2 bulan kehamilan. Kalau misalnya amannya itu di 5 bulan kehamilan, itu aku jalanin bener-bener bun, gak sama sekali aku HB sama suamiku. Di situ suamiku juga ngerti kita mau punya anak, kita harus berjuang di awal dulu demi bisa menggendong anak kita. Nah, kejadian-kejadian yang lumrah terjadi pada saat kasus keguguran ini karena HB dan juga kecapean. Aku nggak berhenti beraktivitas karena di dekat rumah aku juga seperti itu. Naik motor kerja selama 2 bulan lah, hamil muda, akhirnya keguguran. Dan waktu itu juga aku sempat sharing sama bunda-bunda yang lagi ada di kereta. Itu aku lagi hamil, terus dia ngomong mesen emang di situ. Mesen kayak gini,
Dek, kamu lagi hamil muda ya? Kalau lagi hamil muda nggak usah capek-capek, nggak usah naik kereta, karena naik kereta kan gejala-gejala gitu. Nah kita kan lagi hamil, takutnya hamilnya tuh nggak kuat, kehamilannya tuh nggak kuat, takutnya malah keguguran gitu. Karena aku dulu udah 2 kali keguguran, alhamdulillah aku sekarang udah 3, tapi dulu 2 kali keguguran karena aku naik kereta mulu gitu. Jadi aku sampai sekarang kalau misalnya aku hamil pasti aku cuti dulu sampai aku melahirkan dan baru kerja lagi, atau aku pindah kerjaan, aku resign dari kantor gitu. Dan aku langsung berpikir, oh iya aku nggak boleh kecapean nih, karena mungkin kondisi kehamilanku itu kurang sehat atau nggak kuat gitu. Jadi bisa dipahami oleh bunda-bunda yang sedang hamil atau yang terasa nih mau hamil atau ada gejala-gejala kayaknya aku hamil nih, lebih baik diperhatikan dari mulai semua tanda-tanda yang sudah terjadi. Dan mungkin bunda-bunda ingin mencari video-video mengenai tanda awal kehamilan, sudah aku buat sebenarnya di videoku yang ini. Itu sudah aku jelaskan mengenai tanda awal kehamilan sebelum PMS. Itu sebenarnya banyak banget yang mengalami tanda awal kehamilan tapi nggak tahu kalau dia mau hamil sampai jadi capek akhirnya keguguran. Ini banyak banget mam yang pasangan-pasangan baru mengalami ini, nggak tahu dia mau hamil, ternyata dia hamil, dia masih capek kerja dan yang lain-lain, akhirnya keguguran. Karena di kasus kakakku, kakak iparku waktu itu sempet beliau curhat sama aku 06 bulan itu karena kecapean kerja, dan setelah dia resign kerja langsung hamil bun. Karena bisa juga faktor kecapean di kita ini yang bisa mengakibatkan tertundanya kehamilan seperti itu. Makanya pada saat kakakku waktu itu cuti, alhamdulillah langsung dia mendapatkan kehamilannya, langsung bener-bener langsung dia resign, 1 bulan kemudian langsung positif hamil. Disitulah mungkin ya ada banyak banget bunda-bunda yang kuat banget hamilnya, sampai diajak kerja, sampai diajak ngapain aja itu kuat, sampai diajak makan apa aja itu bisa. Tapi ada juga kasus yang kehamilannya itu riskan kayak aku, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Aku udah semua jelasin ya sebenarnya bun, dari mulai program hamil, tanda awal kehamilan, makanan apapun yang gak boleh dimakan di saat hamil, terus kenapa kita muntah mulu. Pokoknya bunda bisa scroll ke bawah, itu ada video-videoku mengenai kehamilan. Jadi bunda setidaknya sudi untuk menonton videoku yang lainnya. Aku hanya memberikan tips. Tapi terima kasih bunda kalau bunda sedang menonton videoku sampai detik ini. Intinya kalau misalnya bunda sudah merasakan tanda tadi, bunda bunda pantau lagi bunda ini mau hamil atau mau mengalami hal yang tidak enak ini atau keguguran. Jadi bunda lebih prepare atau bunda lebih tahu nih badan bunda kayak, wah kayaknya aku gak enak nih, aku harus istirahat sekarang juga gitu, aku nggak bisa ngelanjutin ini, aku nggak bisa gitu karena aku hamil gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Aku doakan semoga bunda yang sedang hamil, yang sedang menonton video ini sehat-sehat bersama calon bayinya, dan juga bunda-bunda yang sedang mengalami musibah mungkin ya, keguguran atau apapun itu, segera lekas Allah berikan penggantinya lebih baik lagi, sehat-sehat dan juga tetap bahagia. Insya Allah kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung aku dengan cara like video ini jika bunda-bunda suka dengan videoku, dan juga subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari aku. Dan mungkin ada bunda-bunda di sini yang sedang mengikuti program hamil, bisa bunda-bunda ikut dengan tips, bukan dengan tips, maksud aku dengan tim grup program hamil di WA. Aku buat grup program hamil, jadi bunda bisa DM ke Instagramku, follow Instagramku di bawah @myfasya, dan DM di situ nomor WA bunda dan domisili bunda. Perkenalkan di situ, nanti aku akan masukkan ke dalam grup tersebut. Kita bisa sharing-sharing di sana bun mengenai apapun itu termasuk kehamilan. Jadi bunda terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Semoga bunda sehat-sehat dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.